artinya namun tidak ada yang dia sesatkan. Tidak ada yang tersesat dengan perumpamaan nyamuk tadi selain orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang rusak agamanya. Jasadnya nggak rusak, tampilannya nggak rusak. Tapi aslinya agama tuh kolbu, gitu. Nah kolbunya yang rusak, wasilahnya yang rusak, nurnya nggak ada. Ya seperti itu gampangnya, gitu. Sesuai dengan perkataan dari Imam Malik ya. Barang siapa yang berfikih tetapi tidak bertasawuf, maka fakot tafasako, maka sungguhlah rusak, gitu. Waman tasawwafa walam yatafaqoh fakot tazandako. Ah, hmm. Dan yang bertasawuf tanpa berfikih, maka sungguh telah zindik. Hmm. Nah zindik itu masuk alam gaib, cuma turun di bawah dimensi manusia, yaitu dimensi jin, yaitu sindik itu. Jadi nggak ada unsur Allahnya tuh, tapi dia main-main di alam gaib ya, jadi sindik. Hasilnya nggak bertasawuf juga itu, tapi seolah-olah merasa bertasawuf ya dinamakan saja oleh Imam Malik itu ya tasawuf, gitu. Walam ya tafakoh. Nah tafakoh di sini tuh, itu maksudnya tuh sebagaimana sebuah hadis ya, itu lebih kepada memahami dari agama, tapi versi otak, gitu. Keteraturan lah gitu. Kalau dimaknai ya tafaqah itu adalah tata cara hablum minallah, versi Islam, berfikih gitu, yang empat mazhab atau apa kan gitu kan. Sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Makna dasarnya itu paham bahwa agama itu tujuannya untuk apa, gitu. Misalkan sedikit, hanya sedikit paham bahwa agama itu tuh agar supaya manusia teratur, misalkan gitu. Kemudian terpraktekkan oleh dia. Nah, itu dihitung tafakoh itu. Nah, tapi tafakoh fiddin ya tentu aja harus udhulu fisil mikafah, ayatnya gitu. Masuklah ke dalam Islam itu kafah, jasmani dan ruhani. Sedangkan fikih ya tidak membahas ruhani, gitu. Ya panjang lah pokoknya kalau untuk dibahas. Ya kesimpulannya tafakoh di sini artinya memahami apa itu agama gitu. Ya, umat Nabi Muhammad memahami agama ya versi Nabi Muhammad. Kemudian yang sebelumnya itu umat Nabi Isa memahami agama versi Nabi Isa. Kemudian sebelumnya lagi versi Nabi Daud nih. Ini yang terima kitab aja ya, yang memahami agama versi Nabi Daud. Kemudian sebelumnya lagi agama versi Nabi Musa, memahami agama versi Nabi Musa. Nah itu syariatnya mengalami banyak inovasi ya. Dari awal peradaban manusia, agama turun. Nah itu untuk syariatnya mengalami banyak sekali inovasi dinamis ya.
Terlebih misalkan, berpatokan kepada manuskrip kuno yang mengatakan ada 4.200-an agama, ya tentu saja ada 4.200-an macam, syariat atau fikihnya kan gitu. Ya seperti itu ya gambarannya. Ya jadi agak panjang ya. Jadi intinya yang terpenting dari agama itu hubungan, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang paling pentingnya, ya. Nah, otomatis pasti nggak usah khawatir, syariatnya tuh pasti ngikut. Itu udah otomatis. Ya, baik, saya teruskan ya perkataan dari Al-Hallaj ya. Nah, itu sedikit pembahasan tentang anal haqqa. Al-Hallaj mengatakan begitu, ya Allah lebih ekstrim lagi. Nggak malu-malu mengatakan, menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Laisa yaibu mathalan mab'udan fama fawqahu, fama ya gitu. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan mab'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamu annahul haqqu. Ya orang beriman mengakui itu hak dari Allah gitu. Allah sendiri, ya pasti nih umat yang beriman, mengakui itu hak nyamuk, ya gitu. Jadi ya intinya ada miskomunikasi lah. Al-Hallaj dengan banyak orang-orang di zamannya. Ya kurang lebih ya seperti itu aja ya. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya yang keempat, mursyid dan konsep hulul. Al-Hallaj jadi kenal dengan pemikiran hulul atau inkarnasi yang menyatakan bahwa Tuhan memilih manusia untuk bersemayam di dalam dirinya. Jika manusia mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, mursyid berperan dalam membimbing murid untuk mencapai keadaan tersebut. Ya, hulul atau inkarnasi ya. Jadi di dalam diri manusia itu Tuhan gitu kan. Nah, ini sangat ekstrim sekali memang. Ya kalau bahasa-bahasa dari Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Ibnu Athaillah, ya cukup dengan ya ma'rifat aja. Kenal kepada Allah begitu. Ya itu pun di zaman sekarang kesannya kayaknya wow gitu kan. Terlebih misalkan ya ada orang seperti Al-Hallaj ini di zaman ini. Waduh, gitu. Ya seperti itu ya. Tapi intinya eh, bahasa ringannya itu ya kita mengenal akan yang kita sembah gitu. Ya kalau kita nggak kenal yang kita sembah ya nggak total kita dalam beribadah. Banyak bohongnya tuh. Cuman kita nggak sadar baik. Ya, baik. Lanjutnya adalah kesimpulan. Secara umum, mursyid menurut Al-Hallaj adalah seorang guru pembimbing spiritual yang penting dalam membantu muridnya untuk mendekati Tuhan, menghilangkan ego, dan mencapai persatuan dengannya. Mursyid berperan dalam memandu murid untuk mencapai kondisi hulul, di mana Tuhan dapat bersemayam di dalam diri manusia. Ini bahasa ekstrim ya, ya gitu. Tapi ya uh, uh, kita jangan terlalu juga misalkan kayak orang mabuk cinta gitu kan. Ini hampir semua orang yang mungkin merasakan nih kan. Nah,
lagi ngapa-ngapain tuh inget dia apa segala macem kan. Wah, pokoknya dirinya tuh kayak hilang, yang ada dia doang, bisa sampai begitu. Itu cinta kepada sama-sama manusia gitu, cuma lain jenis saja, tapi satu dimensi kan. Bagaimana jika cinta kepada yang dimensinya jauh lebih tinggi, itu tarikannya lebih kuat lagi. Jadi maksudnya fananya total banget gitu. Tapi ya pada intinya fananya itu mengalahkan dari speaking public lah gampangnya begitu. Ya, salah enggaknya bukan urusan kita. Tapi yang pasti Imam Ghazali mengatakan, seandainya aku ada di situ, maka akan aku cegah eksekusi pembunuhan Al-Hallaj. Ya, kurang lebih begitu. Dengan kata lain, Imam Ghazali mengatakan ya dia membela Al-Hallaj. Seperti itu. Ya, baik ya segitu tentang mursyid versi dari tokoh sufi yang ya kita sebut saja kontroversi dalam sejarah perkembangan Islam ya. Seperti itu. Ya, ya yang apa namanya? Sebenarnya orang-orang yang mendengar statement Al-Hallaj itu, Al-Haq itu ya terlalu downgrade aja tuh dimensinya, jadi kaget, terkaget-kaget gitu. Kaget ya. Baik, sampai situ. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kesalahan ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.